Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idah. Khalaqallahu ta'ala lil malaikati ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a. Kama akhbarana ta'ala fi kitabihi wa laysa lana ilmun bitafasili hadhil ajnihati au kaifiyatiha. Pembahasan 10 malaikat sudah, yaitu malaikat yang wajib kita kenal, jumlahnya ada 10: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik, Ridwan. Yang sebenarnya malaikat itu sangat banyak, jumlahnya tidak diketahui. Tapi yang wajib dikenal hanya 10 malaikat. Nanti ada lagi tuh malaikat yang wajib kita tahu, tapi nggak kenal nggak apa-apa, cuma tahu aja. Malaikat pemikul aras, hamalatul arsy namanya. Nggak perlu tahu namanya siapa. Cuma wajib iman kita bahwa malaikat ada, ya malaikat yang memikul aras di atas langit sana. Soalnya itu aras kalau nggak dipikul, disanggah sama malaikat, jatuh dibanding bumi, karena aras lebih besar daripada bumi, jauh pokoknya 10 kali lipat kali mah bandingannya, apa 1000 kali lipat, saking gedenya aras itu sehingga sananya Allah Ta'ala. Nah itu banyak orang yang menafsirkan Allah Ta'ala istiwa di aras. Padahal mau itu bahasa istiwa di situ justru saking agung-agungnya Allah Ta'ala gitu. Makanya bahasanya kan Ta'ala itu tinggi, artinya Allah yang maha tinggi. Bukan berarti Allah berada di sana, bukan. Saking tingginya bukan tinggi di atas. Iya, jadi aras itu kan yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu aras. Jadi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai ke-7 aras gitu. Sidratul Muntaha dulu baru aras. Paling puncernya. Nah, ini ada faidatun kata musonib, yaitu Syekh Hisam rahimahullah taala. Amin. Di sini ada faidah. Faidah itu adalah catatan penting kalau bahasa kitanya. Apa katanya di sini? Yaitu khalaqallahu ta'ala lil malaikati ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan lebih dari itu. Dulu yang lalu udah kita bahas sama-sama. Jadi Allah Ta'ala maha kuasa. Yang jelas sayapnya nggak 1, paling sedikit 2. Kalau 1 gimana? Berat sebelah, nggak bisa. Burung aja kalau sayapnya 1 nggak jalan. Manusia kakinya 1 juga repot. Maka serba 2 tuh berpasangan. Nah, paling sedikit sayapnya, sayap malaikat tuh 2 paling sedikitnya. Nah, banyaknya tuh nggak ada yang tahu. Bisa ada yang 1000, bisa ada yang 2000 atau 10.000 sayapnya, bisa aja. Karena Allah Ta'ala maha kuasa. Setelah Allah mau bikin berapa itu sayapnya. Ini kama akhbarona, sebagaimana telah mengkhabarkan atau memberitakan. Jadi khabar itu berita, telah memberitakan kepada kita semua nih Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi, dalam kitabnya yaitu kitab Al-Qur'an. Itu khabar semua tuh isinya. Berita-berita, berita penting. Berita yang sangat penting. Tentang apa? Tentang biar supaya manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi informasi semuanya lengkap di situ di Al-Qur'an. Makanya jangan baca koran doang, mentang-mentang butuh berita koran doang. Al-Qur'an lebih penting lagi, berita yang ada di Al-Qur'an.
ini malaikat kan pakai tak marbutoh gitu ya. Tak marbutoh kalau kata Ibu Tajid mah iya. Waduh, ini jangan-jangan malaikat perempuan nih, jangan begitu, jangan. Gitu, ini taknya bukan tak marbutoh biasa, tapi taknya tak li kasroh. Apa li kasroh? Li kasroh itu artinya tak yang menunjukkan bahwa malaikat ini jumlahnya sangat banyak. Kasroh itu banyak artinya. Jadi bukan tak marbutoh yang menunjukkan perempuan, bukan. Mentang-mentang ada taknya, waduh malaikat perempuan, jangan nih. Nah, jangan, kan bahaya itu. Kalau kita sampai meyakini malaikat perempuan, kita dihukumi kafir. Meyakini laki-laki nggak boleh, meyakini perempuan apalagi meyakini malaikat banci mah. Iya, udah laki juga perempuan juga, punya kelamin dua, lebih parah lagi. Kalau nggak laki nggak perempuan sama juga ya. Iya, sama juga. Nggak laki nggak perempuan, nggak, pokoknya yang jelas tidak berjenis kelamin. Kayak malaikat top gitu ya. Malaikat top. Lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu beda segitu doang. Kalau Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Nah kalau malaikat tidak beranak, tidak diperanakan, tapi menyerupai. Menyerupai apa? Yo, yang gampangnya kayak burung kan punya sayap, kan menyerupai gitu. Artinya menyerupai masih kalau malaikat. Nah kalau Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, makanya susah, jangan dibayang-bayangin Allah Ta'ala, oh Allah begini, Allah begini. Pokoknya kalau terbesit di kita nih, wah Allah seperti ini. Nah kalau kebayang begitu berarti menyerupai makhluk tuh. Istighfar. Nah buru-buru istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Allah Ta'ala tidak akan bisa terbesit oleh bayangan kita, bayangan pikiran kita nggak akan terbesit, susah. Karena bayangan pikiran kita pasti terbayangnya ini karena melihat sesuatu gitu, sesuatu pernah melihat sesuatu misalkan yang indah, wah ini kali ya indah begini kali, wah susah juga. Nah itu berarti menyerupai makhluk. Jadi Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini malaikat pakai tak marbutoh, bukan berarti taknya ini tak menunjukkan perempuan, tapi taknya ini adalah tak li kasroh atau menunjukkan banyak. Jadi baik-baik nih bahasa Arab. Kan bahasa Arab mah salah baca aja kadang-kadang jadi salah arti. Ya, apalagi bacaan terus kita tambahin huruf. Bagaimana nambahin hurufnya? Atau merubah huruf, merubah huruf yang sering kita Al-Quran kita rubah hurufnya. Orang ilmun apa? Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita baca iya, nah berarti kita kurangin tuh hurufnya tuh. Iya kita kurangin, kan hurufnya itu iya-nya 2 itu asalnya. Iya karena bertasdid. Ya kita baca iya, berarti ngurangin tuh, berarti kita ngurangin huruf. Atau juga merubah huruf H jadi kho. Nah itu hurufnya misalkan huruf H kecil. Ihdina. Nah, ihdina itu sama aja merubah huruf kalau suaranya begitu. Yang benar ihdina gitu. Pakai H bukan pakai H. Kalau kita baca ihdina berarti merubah nanti. Itu baik-baik tuh teman itu. Berubah juga maknanya. Terus ihdi. Jangan ditambahin, jangan. Kalau ihdi berarti ada ya-nya. Berarti nambahin nanti, berarti kita nambahin huruf ihdi. Ya-nya ini takutnya ntar yang mutakalim ini apa namanya, yang menunjukkan perempuan, yang menunjukkan perempuan. Jadi seolah-olah kita menganggap Allah ini perempuan kalau ihdi itu. Iya.
Ya mutakalim mu'anas ya, mu'anasah. Jadi ya mukhotobah, mu'anasah. Jadi ya yang menunjukkan yang kita ajak bicara atau yang kita lagi mohon ini Allah Ta'ala, kita beranggapan perempuan. Kalau kita tambahin ihdi, nah itu harusnya ihdi, langsungin aja ihdinas. Kadang-kadang suka keserimpet, memang mulut kita ini kadang-kadang suka keserimpet ya kalau baca Quran. Kadang kita mah udah tahu, kadang nih udah tahu emang lidah dasar kadang-kadang suka ngaco. Kayak misalkan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma qadama min dzambika. Dan misalkan begitu ya. Memang saking buru-buru bagaimana tahu gitu. Lidah kita kadang suka ngurangin huruf. Yang benar mata qaddama. Gitu, mata qaddama. Segitu doang juga artinya ntar takutnya berubah. Qaddama sama taqaddama. Ma taqaddama gitu. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wa ma akhkhar. Kadang-kadang suka begitu lidah kita nih kadang-kadang gitu. Suka kepleset gitu kalau lagi baca Quran. Karena kalau lagi baca Quran ya yang buru-buru, mana sih yang buru-buru ya? Aduh, ini mah saya emang belum tahu nih tajwidnya. Ya belajar dah. Kalau begitu, kita belajar sama-sama. Ini bukan lagi ngajarin ini, lagi bacain ini mah ya. Lagi bacain kitab Fathul Alam. Sudah ada tulisan malaikati ajnihati. Jadi ada taknya, ini lagi bacain, ini malaikat, ada taknya, bukan berarti malaikat ini perempuan, taknya bukan tak yang menunjukkan perempuan, tapi menunjukkan banyak. Nah, sayap malaikat banyak, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih banyak lagi. Itu yang jelas enggak satu malaikat ini sayapnya. Walaisa lana ilmun ditafasiri hadhil ajnihati au kaifiyatiha. Kita ini enggak ada ilmu pengetahuan, enggak ada satu ilmu pengetahuan secara rinci tentang sayap malaikat dan ketentuan sayap malaikat. Jadi kita nggak tahu karena Al-Quran mengkhabarkannya cuma segitu doang, masna wa sulasa wa rubah. Itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada juga yang lebih kalau memang Allah menghendaki. Berapa lebihnya yang nggak tahu gitu. Cuma dugaan-dugaan aja, bisa saja 1000, bukan berarti memang ada malaikat 1000. Maksudnya Al-Quran nggak menjelaskan sampai ke situ. Cuma kalau memang Allah menghendaki bahwa Allah Ta'ala sayapnya 1000, ya bisa saja kan. Terus rinciannya sayapnya bagaimana, berapa bulunya juga nggak ada rinciannya tentang itu. Waalaikumsalam Bapak Ketua, emang lagi ditungguin. Iya ya. Selanjutnya, lanjutin ya Pak Ketua. Idil malaikatu mahjubuna anna bi iradatillahi wa hukmihi. Nah ini idil malaikatu, idnya ini bukannya id yang artinya tatkala ya. Idnya ini id yang artinya karena, li taklil namanya, id li taklil itu elat, id yang menunjukkan ada elat. Mana elatnya? Yaitu walaisalana ilmun, tiada bagi kami satu ilmu pengetahuan tentang perincian sayap-sayap malaikat dan ketentuan sayap-sayap malaikat.
idil malaikatu karena malaikat mahjubun itu terhijab. Ya, mereka semuanya terhijab sama kita. Yang bisa melihat. Ya, nggak bisa melihat rupa, nggak bisa mendengar suaranya bagaimana. Mahjubuna anna, jadi terhijab dari kita semua. Bi iradatillahi wa hukmihi, dengan kehendak Allah dan hukum Allah. Jadi Allah menghendakinya begitu. Manusia nggak bisa lihat malaikat, nggak bisa dengar suara malaikat. Jin juga begitu juga. Jin nggak bisa lihat malaikat, nggak bisa dengar suara malaikat. Jin nggak bisa dilihat sama manusia. Berarti malaikat lebih lagi ya halusnya, lebih lagi. Jin nggak kelihatan, malaikat lebih kagak kelihatan, begitu jadinya kita ngertiinnya. Karena apa lebih nggak kelihatan? Karena jin sendiri aja nggak bisa lihat malaikat, nggak tahu dia tentang malaikat bagaimana. Nah terus ya kita alhamdulillah ya begitu. Allah Ta'ala menghendaki kita nggak melihat malaikat, nggak bisa dengar suara malaikat. Coba kalau bisa dengar malaikat suara kita dengar. Kita lagi wirid atau lagi sholat apa wus, apa itu lagi wus aja. Nggak tahu malaikat yang kedengeran sama kita kan ribet. Terus tahu misalkan begitu saya apa kan banyak tempat suaranya udah kayak apa itu. Kalau kayak kedengeran ya bagus, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Malaikat suaranya kita nggak dengar, jadinya nggak repot kita. Coba kalau dengar repot kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya dengerin itu doang, nggak bisa dengerin musik ya. Iya sebelum kalah kita. Gue yang udah ngapain ngaji begini nggak dengeran gitu suara ngaji, suara malaikat tuh kan lebih kencang suaranya, baru sayapnya doang juga. Kipas baju kita. Ya kipas muter aja suaranya war oleh malaikat kan gitu. Ya bagus, syukur alhamdulillah Allah menghendaki malaikat tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya. Nikmat jadinya. Bang Zid kopi. Walam yufassilil Qur'anu. Dibaca Qur'anu ya. Dikit-dikit kita ngaji nahu. Kenapa dibaca Quran? Karena jadi fa'il dari lafaz yufasil. Nah yufasil ini kan asalnya yufasil, kok jadi kasroh? Yufasilil, walam yufasilil. Kan sukun kudunya tuh walam yufasil gitu. Walam yufasil al-Qur'anu gitu. Kok dikasrohin? Jadi kalau yang berharokat sukun itu bisa. Kalau ketemu sama alif lam itu bisa dikasrohkan, lebih baik dikasrohkan. Nah kalau dipathain nggak bisa, walam yufasilal nggak bisanya cuma dikasrohin doang. Kan berharokat sukun tuh tandanya, dikasrohin doang bisanya. Kayak amar ya, fasil. Iya kayak amar. Kalau amar kan amar jajem juga, dia juga sama jajemnya pakai lam gitu. Nah kalau amar jajemnya pakai la tapul tuh pakai la. Jangan kerjain ente kerjain gitu. La tapul, la tansur, jangan tolong gitu. La tadrib. Jadi jajemnya pakai la nahi namanya la nahi jajemnya. Kalau lam enggak ya? Kalau lam bukan ada ya? bukan Pakai lam ya? Ya bukan. Enggak ada. Lam amar nggak ada. Cuma lam. Ilmu elat nanti. Ya. Lanjut Dulu ya. Cuma rada ribet kalau ngaji itu mah. Walam yufasilil Qur'anu al-khabra anjalika. Jadi tidak merinci Al-Qur'anul Karim, tidak merinci khobar tentang yang demikian tadi itu. Ya, jadi tidak diperinci sayapnya bagaimana, nggak diperinci, cuma dijelaskan 2, 3 dan 4, bahkan lebih, udah segitu doang. Gitu. Al-Qur'an ngasih taunya, mengkhobarkannya.
Karena ayatnya yaitu qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Maknanya wallahu a'lam bil murad. Ini surat Fatir ya. Surat Fatir ayat 1 ya itu Ustaz. 1 ya ayat 1. Ada itu untuk ayat 1. Iya. Takutnya itu ada titiknya 10 jadinya. Nah, alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Segala puji itu milik Allah. Fatiris samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ja'ilil malaikati, pula yang menjadikan malaikat rusulan sebagai utusan. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap. Malaikat yang mempunyai sayap tidak Quran nih. Ini ayatnya nih tentang malaikat sayapnya 2, 3, 4 atau lebih. Masna wa sulasa wa ruba'a, 2, 3 dan 4. Nah, kita beranggapan bisa aja lebih. Nah, ini lanjutan ayatnya. Yazidu fil khalqi ma yasha'u. Jadi Allah Ta'ala menciptakan sayap malaikat atau menambahkan sayap malaikat seukuran apa yang Allah Ta'ala kehendaki gitu. Jadi Allah Ta'ala misalkan pengen ada sayap malaikat punya sayap 1000 ya bisa kan gitu. Makanya kita simpulin aja sayap malaikat 2, 3, 4 atau lebih. Nah, gitu aja udah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kuasa Allah Ta'ala mah bisa baik. Nah, ini ada faidah lagi aja nih. Faidatun. Ini satu faidah atau catatan penting. Yajibul imanu bihamalatil arsy. Wajib iman kepada atau akan malaikat hamalatul arsy atau malaikat pemikul arasy. Wahum minal malaikati. Nah, mereka ini masih bangsa malaikat, masih golongan malaikat. Jadi ada malaikat pemikul arasy. Wa kadzalika malaikatur rahman. Seperti itu juga ada malaikat rahman. Malaikat rahman kan namanya kita nggak tahu tuh. Tapi wajib iman kita bahwa ada malaikat rahmat, malaikat rahmat, malaikat azab juga ada. Wazabaniyah, zabaniyah ini malaikat azab maksudnya. Wazabaniyati jahannam. Nah, malaikat zabaniyah yang adanya di neraka jahanam. Wal hafazoti, dan malaikat penjaga atau malaikat hafazoh. Dia yang menjaga tuh kalau kita lagi tidur, mata udah merem, udah warai inget apa-apa, pules banget udah. Tapi hidung kita kebuka, mulut kebuka, itu nggak ada yang pada masuk. Semut kayak gitu, ya orang ada yang masuk. Sekali masuk juga kali mah keder atau gimana tahu. Jarang banget ya pokoknya. Kemasukan semut di hidung saya lagi tidur, jarang terjadi. Itu karena dijaga oleh malaikat hafazoh. Dijagain. Ngapa itu begitu kita udah kagak ada nih, udah meninggal, nah itu malaikat hafazoh udah nggak jagain lagi, ya terus baik itu apa dia masuk pas dalam tanah gitu, karena udah nggak dijagain lagi sama malaikat hafazoh, rusak lalu langsung badan kita karena nggak dijagain. Jadi wajib iman kepada 10 malaikat. Terus wajib iman kepada malaikat pemikul aras atau hamalatul arsy. Terus malaikat rahmat, jadi adanya malaikat rahmat, malaikat azab, dan malaikat zabaniyah, dan malaikat pemelihara atau penjaga, itu malaikat hafazoh. Nah, ini ada selanjutnya, singkat deh ya, singkat.
Wazaiful malaikati. Nah, tugas-tugas mereka nih para malaikat. Satu, iblagu kalamillahi ta'ala ila rusuli wal anbiya'i. Itu menyampaikan, yang pertamanya menyampaikan kalam Allah Ta'ala kepada para rasul dan para nabi. Udah kemarin tuh, yaitu malaikat Jibril yang tugasnya ini. Terus yang keduanya, al-qiyamu bisyu'unin nar. Itu melaksanakan tugas tentang perkara-perkara neraka, perkara-perkara yang ada di neraka. Ya, misalkan dia tugasnya ngelemparin gitu, manusia doraka tugasnya ngelemparin, lemparinnya udah gitu, nggak ada belas kasihan sama manusia. Gitu. Kasihanan ini, ntar dia kepanasan, ntar dia kesakitan, nggak ada itu, hajar deh udah gitu. Tuh malaikat yang tugasnya di neraka. Terus selanjutnya yang ketiga, malaikat hamalatul arsy, itu pemikul arasy. Yang keempat, malaikat yang tugasnya riayatu ahlil jannah, yaitu malaikat yang menjadi penjaga ahli surga. Maksudnya penjaga di sini ibaratnya yang suka ngasih info dah. Kan di surga tuh kadang-kadang ada orang nanya-nanya, ya kayak seorang anak itu nyari emaknya, atau nyari bapaknya, bapaknya di mana ya? Oh nanya malaikat ben udah. Kalau nanya orang-orang mah gak ada yang tahu tuh malaikat tadi dah. Nah itu malaikat ini riayatu ahlil jannah, itu malaikat penjaga penghuni surga. Dikasih tahu dah tuh, oh bapak kamu di surga itu adanya di sana, bisa dianterin, bisa, yuk saya anterin, gitu, bisa begitu, itu dianterin oleh malaikat ini, malaikat penjaga. Nah malaikat Ridwan termasuk tuh, malaikat riayatu ahli jannah termasuk malaikat penjaga. Cuma jadi juru kunci malah dia mah, malaikat Ridwan. Jadi semua berdasarkan perintah malaikat Ridwan, malaikat yang lain tuh. Sama malaikat Malik sama jadi juru kunci. Nah, terus selanjutnya nomor 5, muraqabatu a'malil mukallafin, yaitu malaikat pengontrol semua amal perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf, orang-orang yang sudah kena kewajiban. Atau disebut juga malaikat pengintai. Siapa dia? Yaitu malaikat raqib dan atid. Itu masuknya malaikat muraqabah, malaikat pengintai. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu al-muhafazatu alal insani, itu malaikat penjaga manusia. Kalau lagi tidur tuh dijagain malaikat, lagi bawa motor kencang gitu, kalau kita doa terus jagain. Seandainya jatuh juga nggak seberapa gitu, maksudnya motornya mah hancur, orangnya kalau mengapa tuh bisa begitu. Ada tuh kejadian kemarin tuh, masih bocah ya, nggak bocah ngaji ya, masih emang ya, itu dia naik motor kan berdua, yang bawa sama dia nih kan memang kenceng, itu yang bawa mah keplanting, sampai meninggal dah. Itu yang dibawa kagak ngapa-ngapa, itu aneh itu, palanya nggak ada yang bocor, lah hidup sekarang itu bocahnya, yang kagak yang dibawa nih bonceng. Kan biasanya kalau jatuh begitu kecelakaan yang bonceng ya, yang suka lebih parah. Iya belakang, dia kagak ngapa-ngapa itu. Kalau kita ingat-ingat itu bocah emang sering ikut rawian baca simtuduro, emang dia menau hadroh, jadi mah rajin banget. Nah kali satu ini emang jarang ngaji udah susah banget bilangin ya. Iya, ya suruh ngaji gue lah dong, susah banget. Itu yang rajin ngaji mah kakak itu. Ya hidup sekarang itu hidup masih gitu. Alhamdulillah selamat. Selamat tuh. Iya. Insyaallah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu ada malaikat penjaga. Nah terakhir yaitu nomor 7, qabdul arwah, malaikat penggenggam arwah. Siapa dia? Malaikat Israfil. Ini ada tatimatun sebagai penutup. Musonif ini katanya sebagai penutup, kata dia nih, tatimatun, penutup atau penyempurnaan daripada penjelasan tentang malaikat. Nah di sini katanya al-jin, tentang jin ini mah. Jadi penutupnya dikasih tahu kita nih tentang jin.
hum ajsamun makhluqatun min narin qadiratin ala tashkili bi askali mukhtalifatin husnan wa qubhan. Nah, jin ini jisim yang diciptakan dari api. Jadi bentuk tubuh semua anggota badannya, ya pokoknya bentuknya dah, bentuk jin ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dari api qadiratin yang mampu ala tashkili bi askali mukhtalifatin yang mampu berbentuk dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Artinya jin ini bisa berubah bentuk. Semuanya dia baik gitu. Pengen jadi apa nih, misalkan jadi macan, jadi ular, bisa. Jadi singa, jadi gajah, jadi kebo, bisa. Atau juga jadi cewek cantik, bisa. Jadi cewek cantik bisa. Jadi sebab husnan wa qubhan. Jadi dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya atau yang sejelek-jeleknya. Itu bisa jin. Merubah wujud jadi cewek cantik, jadi cowok tampan, bisa buat ngodain manusia. Atau jadi itu yang bausin liwat, lihat mah tuh. Jadi yang berbulut, gede tinggi, betarik, matanya juga merah marong. Ya, itu bisa. Itu jin emang begitu dia mah. Gitu. Jangan disalahin. Ya. Iya, emang udah ditakdirkan seperti itu gitu. Jin. Jangan disalahin, wah ini muka lu jelek banget. Ya iya, jangan gitu. Tapi kalau udah galak mah katanya boleh dah, ulat juga begitu kata Bang Sin mah. Gitu. Jadi jin itu bisa berubah wujud dari bentuk yang paling bagus atau yang paling jelek. Husnan wa qubhan. Wal mu'minu, nah jin ini ada yang iman. Itu enggak kafir semua, ada yang iman. Minhum yuqalu lahu jin. Nah, ini yang iman sebutannya adalah jin. Gitu. Jadi jin kalau yang iman disebutannya jin. Gitu. Wal asi yuqalu lahu syaiton. Nah, kalau yang maksiat, yang durhaka, yang tukang godain orang nih, ya ini syaiton namanya. Makanya kalau ada orang marah-marah kan itu udah kayak setan ya. Kan biasanya begitu tuh. Belum pernah itu udah kayak jin ya. Belum pernah gitu. Karena emang kalau yang maksiat, yang durhaka, kayaknya kagak beres dah. Ya, itu mah syaiton gitu. Kayak sampai istilah orang kalau ngomong juga jangan kayak setan kelaguan mah begitu. Belum pernah itu jangan kayak jin kelaguan mah kan gitu. Belum pernah gitu. Mak kita ngomelin gitu. Ahlak mah jangan kayak ahlak setan gitu. Belum pernah itu ahlak jin. Ya karena jin mah emang iman soalnya. Kan ahlaknya juga bagus, taat kepada Allah. Ibadah sama kayak kita. Wal imanu biwujudihim wajibun. Dan iman dengan adanya jin ini hukumnya wajib. Bukan berarti kita iman terus ngikutin dia, bukan. Ini mah iman, artinya percaya. Walaupun kita nggak pernah ngeliat jin, tapi kita percaya jin memang ada. Gitu, ya. Jangan orang lalu dikata ngeliatin goroh. Gitu. Misalkan itu Bang Musin itu cerita, goroh Bang Musin mau ngeliat jin. Lah bener itu jin memang ada, gitu, ya. Jadi jin memang ada. Harus iman, kita harus percaya, dan bentuknya juga rupa-rupa, ada yang jelek, ada yang bagus. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah Ta'ala ini, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah ini liya'budun di sini, ini tulisan itu kan kasrah tuh ya, liya'buduni. Kenapa nggak liya'buduna ya tulis? Nah karena ini menunjukkan ada ya mutakallim wahdah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya adalah untuk ibadah kepadaku gitu. Nah kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu mentafsirkan
liya'rifuni. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mentafsirkannya begitu. Jadi makna liya'budun di sini adalah liya'rifuni, yaitu untuk mengenal aku. Jadi Allah Ta'ala ini menciptakan jin dan manusia pengen dikenal. Tuh, pengen dikenal sama manusia sama jin. Makanya kalau jadi ibarat kata mah, kalau pengen tenar menciptakan sesuatu dah. Kalau pengen dikenal mah orang gitu, menciptakan aja sesuatu, berkarya. Ntar juga orang pada kenal, oh karya si Anu, itu kan jadi begitu tuh. Iya, menciptakan aja udah. Yang penting menciptakan yang bagus. Kalau menciptakan yang jelek kan dikenal juga kita. Juga terkenal benar. Terkenal jeleknya. Tuh, jadi gampang kalau pengen terkenal menciptakan aja udah, menciptakan sesuatu. Ini ajaran ini sebenarnya ilmu ini. Jadi Allah Ta'ala aja pengen dikenal, terus menciptakan. Gitu. Dikenal kan tuh jadinya. Nah, manusia kalau pengen terkenal, pengen dikenal, ya udah itu menciptakan. Itulah. Ya menciptakan. Mana Allah Ta'ala mah pengen dikenal juga dalam rangka sayang sama manusia sama jin nih, sayang gitu biar supaya pada bisa merasakan kenikmatan. Tuh, makanya dikasihlah tata caranya, tata cara hidup di dunia. Begini. Tadi akhiratnya begini. Nah begini di dunia nih harus begini. Besok dari akhiratnya begini. Itu dikasih tahu cara-caranya. Jadi intinya biar supaya nih manusia dapat kenikmatan. Bersyukur jadi manusia, nggak jadi kucing tendangin mulu kalau lagi bangor kan begitu. Nah, itu selanjutnya nih ada faidatun maratibul jinni. Jadi martabat atau kedudukan jin. Jadi jin juga punya martabat, punya kedudukannya gitu. Ada jin yang tinggian pangkatnya, ada yang pertengahan, ada yang paling bawah pangkatnya gitu. Itu nanti dah selanjutnya pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, lah sama-sama kita laksanakan pembacaan kitab Fathul Alam yang biasa kita pelajari setiap malam Selasa, yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhyiddin. Kesimpulan malam hari ini, dari malaikat yang 10 yang telah kita pelajari, Allah juga menciptakan malaikat-malaikat yang lain. Di antaranya ada malaikat yang memikul arasy, ada malaikat rahmah, ada malaikat zabaniyah, terus kemudian juga ada malaikat hafazah. Nah, jadi malaikat ini banyak. Juga ada malaikat hafazah, ini malaikat penjaga. Jadi kita kalau nggak dijagain juga ribet gitu ya. Contohnya kalau naik motor kenceng Bang RT ya, emang dijaga malaikat ugik juga kagak. Iya kan, ugik juga kagak. Iya, kemarin itu apa dari Cirende itu main kenceng-kencengan. Akhirnya Mang Din gajrot. Ya, Mang Din ya kita gajrot kaget juga, tapi kagak ada yang ketinggalan. Biasanya kan yang naik ketinggalan. Alhamdulillah saya kagak ketinggalan, dicopot. Alhamdulillah itu karena ada malaikat penjaga dan juga kita perlu Tuhan. Nah itu kemudian tugas-tugas malaikat kita sudah pelajari juga pada pertemuan yang lalu. Jadi secara rinci tentang malaikat itu kita sudah selesai bab malaikat. Namun di sini di dalam kitab ini ada penambahan juga, kita dikenalin tentang jin, gitu ya. Jadi insya Allah nanti jin akan diperkenalkan besok dalam pertemuan besok secara rincinya oleh guru kita Ustaz Muhyiddin. Tapi yang perlu kita ingat bahwa semuanya ini, kalau ada yang nanya, kok itu malaikat pakai tak marbutoh yang menunjukkan perempuan? Ini bukan tak marbutoh, ya.
tak yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu banyak, gitu ya. Kita gitu baik. Ini bukan tak marbutah, tapi tak yang menunjukkan malaikat itu banyak jumlahnya. Gitu ya. Sayap malaikat kan dijelaskan 2, 3, 4. Tetapi kalau Allah menghendaki jadi 1000 juga bisa. Karena ayatnya masih bersambung sesuai dengan kehendak yang Allah kehendaki dengan hukum-hukum Allah. Selanjutnya, mari sama-sama kita lanjutkan dengan zikir kita. Afdhalul zikri fa'lam annahu La